Di sini ada yang tahu rencana karir atau adik-adik rencananya mau ngapain ke depan? Belum tahu sih Bu. Kalau Wersi, Ya Bu. kedepannya mau ngapain? Kalau misalnya saya udah kelar kuliahnya ya terus kalau misalnya di kampung ada lowongan ya saya langsung kerja. Semangat ya. Ini Kalau anak kita, mau buka usaha. mantap. Usaha Pak. Dan waktu singkatnya waktu, Ibu menjelaskan tentang pengertian karir. Di sini ada yang tahu apa itu perencanaan karir? Nggak tahu kerja Bu. Berbeda makna antara bekerja dan karir. Kalian tahu pengertian dari pekerjaan? Nah, ya. Pekerjaan adalah kegiatan yang menghasilkan barang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan karir adalah perjalanan pekerjaan seseorang dengan keahlian khusus yang bersifat jangka panjang yang dicapai berdasarkan cita-cita, ambisi, dan tujuannya. Oleh karena itu, suatu yang menyangkut masa depan dalam jangka panjang merencanakan kemana seorang ingin melangkah dan apa yang dicapai dalam hidupnya, seperti karir itu sendiri ya. Di dalam perencanaan karir ada aspek perencanaan karir. Yang pertama, aspek pengetahuan diri. Sini ada yang tahu aspek pengetahuan diri? Nggak ada Bu. Ya. Aspek pengetahuan diri dalam perencanaan karir, seseorang memiliki pemahaman akan bakat, minat, kemampuan diri, serta tujuan yang jelas terhadap pilihan karir. Yang kedua, aspek sikap. Aspek sikap menuntut pada seorang untuk memiliki cita-cita yang jelas terhadap pekerjaan, dorongan untuk maju dalam bidang pendidikan atau pengembangan diri dalam meraih pekerjaan yang diinginkan. Yang ketiga, ada aspek keterampilan. Aspek keterampilan dalam perencanaan karir adalah kemampuan seseorang mengelompokkan pekerjaan yang diminat sesuai bidangnya. Dalam perencanaan karir juga ada tujuan perencanaan karir. Yang pertama, memperoleh kesadaran dan pemahaman diri. Yang kedua, mempersiapkan diri untuk penempatan dan penghasilan yang sesuai. Yang ketiga, efektivitas secara efisien, usaha dan waktu mencapai kepuasan pribadi. Di dalam perencanaan karir juga ada manfaat perencanaan karir. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang potensi diri. Yang kedua, memperoleh berbagai macam informasi kerja di dunia kerja. Yang ketiga, mengenal dan memahami berbagai macam karir sesuai dengan potensi. Yang keempat, lebih cakap dan efektif dalam membuat keputusan karir. Dan yang kelima, mampu menyusun rencana pengembangan diri untuk memanfaatkan kesempatan dan peluang karir yang tersedia secara realitas.
Kedua, keadaan jasmani. Perencanaan karir individu juga ditentukan oleh faktor jasmani atau ciri fisik seseorang, karena untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu diberlakukan berbagai persyaratan yang berhubungan dengan ciri-ciri fisik tertentu. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Lingkungan sosial budaya masyarakat di mana seseorang dibesarkan bisa menjadi faktor yang mempengaruhi perencanaan karir individu. Dan yang keempat, keadaan sosial ekonomi negara atau daerah. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah atau negara yang lambat atau cepat akan berpengaruh juga dalam perencanaan karir individu. Yang kelima, posisi anak dalam keluarga. Posisi anak dalam keluarga bisa mempengaruhi perencanaan karir. Dan yang keenam, pandangan keluarga. Pandangan keluarga terutama tentang peran dan kewajiban antara anak laki-laki dengan anak perempuan dalam keluarga mempengaruhi pilihan karir. Yang ketujuh, orang-orang yang tinggal di satu rumah merupakan lingkungan tempat di mana individu secara intens berinteraksi, sehingga acak kali pilihan karir seseorang dipengaruhi oleh karir yang dijalani orang-orang yang tinggal serumah, seperti orang tua, kakak, maupun famili yang tinggal seatap. Yang kedelapan, status sosial keluarga. Status sosial ekonomi keluarga seperti tingkat pendidikan orang tua, penghasilan orang tua, maupun jabatan yang dipegang ayah ibu bisa menjadi faktor yang mempengaruhi perencanaan karir. Yang kesembilan, pergaulan teman sebaya. Aneka pandangan dan variasi harapan tentang masa depan yang terungkap dalam pergaulan teman sebaya menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perencanaan karir individu. Yang ke-10, pendidikan formal. Pandangan dan sikap yang diperoleh dalam pendidikan formal seperti layanan bimbingan karir yang diberikan oleh guru BK bisa mempengaruhi perencanaan karir individu. Terakhir, gaya hidup. Gaya hidup atau perilaku yang ditunjukkan individu dalam kehidupan sehari-hari yang tidak dipengaruhi oleh suasana dan kondisi keluarga bisa mempengaruhi individu dalam perencanaan karir. Di sini ada yang ingin ditanyakan? Enggak ada, Bu. Udah bosan? Enggak, udah lapar. Udah lapar. Daripada jenuh, kita mandi dulu ya. Iya. Ayo silakan dulu. Semangat. Ayo silakan berdiri. Di sini Ibu ada game. Misal adik-adik tinggal konsentrasi aja ya. Adik-adik tinggal ikutin apa yang Ibu katakan. Ibu suruh pegang rambut. Masih ada yang belum konsentrasi ya? Ulang lagi. Ibu suruh megang pundak. Semangat. Berarti hari ini sangat luar biasa ya. Ibu lanjut ya.
Kesimpulan dari perencanaan karir tersebut. Perencanaan karir adalah proses persiapan pilihan karir masa depan melalui pemahaman terhadap potensi diri dengan peluang karir yang tersedia secara realistik. Tujuan perencanaan karir adalah agar individu memperoleh kesadaran dan pemahaman diri, menemukan pilihan karir yang tepat, efektif, serta efisien usaha dan waktu dalam mewujudkan tujuan karir dan memperoleh kepuasan hidup. Oleh karena itu, langkah-langkah perencanaan karir dilakukan dengan memperhatikan faktor internal seperti bakat, minat, nilai-nilai dianut, kepribadian vokasional, dan gaya hidup, serta faktor-faktor eksternal